Oke, layaknya seorang Yonko nih dengan gelarnya sebagai makhluk terkuat di dunia sendiri, meskipun sudah diajar habis-habisan nih oleh Luffy Bakasenjo kita sampai saat ini, masih juga belum tumbang Kaido itu. Nah, berdasarkan spekulasi dari para fans One Piece sendiri, di fandom One Piece itu, Kaido baru akan benar-benar tumbang di tangan Monkey D. Luffy di chapter 1050 sampai 1051 nanti. Yang berarti masih akan ada 3-4 chapter lagi sebelum kita mendapatkan informasi resmi nih dari narator mengenai kekalahan Kaido oleh Bakasenjo kita. Masih ada waktu yang cukup lah untuk sedikit kembali menceritakan masa lalu dari Kaido itu sendiri, terutama mengenai masa lalunya saat masih menjadi bagian dari bajak laut Rock D. Sebek. Nah, pasalnya di kematian Shirohige dan juga kekalahan Big Mom yang lalu itu, kita belum datang flashback mengenai bajak laut Rock yang satu itu. Jadi ya tinggal Kaido ini harapan kita satu-satunya untuk lebih tahu mengenai Rock D. Sebek sendiri. Namun yang menarik di sini adalah meskipun Luffy yang sudah mengalahkan seorang Yonko sendiri sekelas Kaido, kemungkinan di sini nih Luffy tidak akan serta-merta menjadi Yonko menggantikan posisi Yonko Kaido yang berhasil ditumbangkannya itu. Kenapa begitu? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai One Piece 1048. Luffy tidak akan menjadi Yonko sekalipun sudah mengalahkan Yonko Kaido. Nah, ada satu perkataan Kaido yang sangat menarik di chapter 1047 yang lalu, yaitu adalah pernyataan Kaido mengenai kekuatan dan juga hakinya sendiri. Kaido dengan sangat lantang mengatakan jika kemampuan Boy Bliss yang hebat saja tidak akan cukup untuk digunakan untuk menguasai dunia. Dimana Kaido menjadikan Raja Bajak Laut terdahulu nih Goldie Roger sebagai contoh nyatanya, dimana kita tahu Roger yang bukan seorang pengguna kekuatan Boy Blues kenyataannya malah bisa menguasai lautan bahkan dunia sekalipun hanya dengan kemampuan hakinya yang mumpuni. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulannya nih, jika sekuat apapun seseorang tidak akan pernah melakukan ganasnya lautan jika orang itu hanya mengandalkan kekuatan yang dimilikinya saja. Namun sebenarnya jika kita melihat fakta yang ada, hampir 80% dari orang-orang hebat di universe One Piece sendiri adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis. Misalnya saja para admiral bahkan fleet admiral sekalipun, para Yonko dan bahkan Kaido sendiri pun kemampuan utamanya juga buah iblis Wonominya itu dan bukan hakinya saja. Akan tetapi pada dasarnya buah iblis hanyalah sebuah alat bantu untuk seseorang, ya konsepnya samalah dengan para pendekar pedang dengan pedangnya sendiri. Pedang itu adalah alat bantu para pendekar pedang seperti Zoro, Dracul Mihawk, Akagami no Sang dan juga yang lainnya. Nah, buah iblis sendiri ini adalah alat untuk orang-orang seperti Bakasenjo kita, Monkey D. Luffy, Marco the Phoenix dan orang-orang lain pengguna buah iblis yang menakjubkan itu. Di chapter 1057 yang lalu pun diakhiri dengan Luffy yang sudah bersiap dengan pukulannya super besar itu yang bahkan melebihi ukuran dari Pulau Onigashima sendiri. Jika untuk orang normal setelah terkenal pukulan dari Bakasenjo kita itu tidak akan mungkin untuk berhasil selamat, atau jika pun selamat sudah pasti tidak akan menerima luka yang sangat ringan. Namun tentu itu tidak berlaku lagi untuk seorang Kaido yang dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia ini. Tidak akan mengalami luka yang fatal atau bahkan mati sekalipun. Nah, kemungkinan Kaido masih mempunyai cara untuk mengurangi efek serangan Luffy yang super besar itu. Dia memang akan luka namun tidak akan sampai fatal dan kalah begitu saja di chapter 1048 nanti. Sebenarnya nih, ini bukan kali pertama Luffy Bakasenjo kita itu mengeluarkan tinju yang berukuran super besar seperti itu. Nah, ingat nggak di Gear-nya itu Luffy itu juga memiliki serangan tinju yang berukuran cukup besar. Namun itu memiliki celah dan kelemahan yang sangat terlihat jelas pula. Nah, dimana pergerakan tinju Luffy di Gear 3-nya itu menjadi lambat, yang mana ini berarti akan semakin mudah untuk dihindari. Nah, jika konsep dari tinju super besar Luffy kali ini akan sama dengan konsep dari tinju di Gear 3-nya itu, maka mungkin pula lah inilah yang masih menyelamatkan Kaido dari kematiannya sendiri. Nah, akan tetapi jika tinju super besar Luffy ini akan menjadi sama seperti tinju khas milik kakeknya sendiri, Monkey D. Gap, dengan tinju super besarnya itu Saitamanya lah di dunia One Piece sendiri, maka chapter 1048 dapat dipastikan akan menjadi akhir untuk Stan Yonko terkuat di dunia Kaido. Nah, seperti yang kita tahu nih, Luffy itu diberikan power up yang gila-gilaan di Gear 5-nya itu sekaligus awakening buah iblis itu sendiri. Namun tetap saja nih tidak akan bisa menang dengan mudah melawan Yonko Kaido. Nah, jika kita melihat nih pertarungan Luffy dengan Kaido di chapter 1047 yang lalu pun, Kaido sepertinya itu sudah mulai terbiasa dengan kekuatan Luffy serta gaya bertarung Luffy di mode nikahnya sendiri. Nah, seperti yang kita tahu pula nih bahwa Luffy melempar petir dengan teknik Gomu Gomu no Thundernya itu, Kaido itu dapat dengan mudahnya menghindarinya. Dan akhirnya Kaido malah mengcounter attack dan menghajar Luffy habis-habisan.
Nah selanjutnya nih, di serangan kedua Luffy itu lagi-lagi Kaido itu dapat menghindari dengan cukup mudah, dan alhasil Luffy pun kembali menerima pukulan telak dari sang Yonko tersebut. Nah ini bisa dibilang nih Kaido lah yang unggul di chapter kali ini, bahwa Kaido tidak tersentuh oleh serangan Luffy sama sekali. Nah serangan Kaido ini pun ditutup dengan teknik terbarunya kala itu, yaitu Yamantaka Reime Hake. Sekalipun Luffy Bakasenjo kita sudah berusaha menahan serangan itu bahkan dengan haki di tangannya sendiri, namun tetap saja nih serangan Kaido itu dapat menembus pertahanan dari Luffy sendiri. Nah jika kita lihat, perhatikan lagi nih dengan detail saat Kaido melakukan serangannya sendiri, wajah dari Kaido ini berbeda dengan wajahnya saat di mode hybrid yang biasanya, dimana alis dari Kaido itu menjadi alis naganya dan juga giginya yang menjadi full taring. Mungkinkah mode awakening dari San Yonko Kaido? Nah perubahan dari Kaido pun menandakan jika Kaido kembali bertarung dengan serius di sini. Sedangkan di sisi lain nih, Bakasenjo kita di chapter ini benar-benar tidak sedikit pun tersenyum ataupun tertawa seperti saat di awal perubahan di Gear 5-nya dahulu. Pasalnya memang di sini Luffy itu terpojok dan banyak menerima serangan telak dari Kaido. Nah jadi nih, memang sepertinya Luffy itu baru akan benar-benar menumbangkan Kaido itu di sekitaran chapter 1050 sampai 1051 nanti. Namun seperti yang sudah admin jelaskan tadi, sekalipun Luffy sudah berhasil memenangkan pertarungan dengan Kaido dan Kaido sudah berhasil dibuat tumbang oleh Luffy sendiri, Luffy itu tidak akan langsung begitu saja menjadi Yonko baru menggantikan Kaido sendiri. Nah pasalnya untuk menjadi seorang Yonko itu bukan hanya melulu soal kekuatan saja nih, akan tetapi jauh lebih kompleks dari hal itu. Kekuasaan, koneksi, pengetahuannya yang luas mengenai lautan dan juga One Piece sendiri, serta pengaruhnya untuk dunia lah yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menyandang gelar sebagai Kaisar Lautan alias Yonko tersebut. Nah singkatnya, untuk dapat menyandang gelar sebagai Yonko itu tidak hanya sebatas atau semudah dengan cara membunuh salah satu Yonko untuk merebut tahtanya dan menggantikan posisinya sendiri. Nah lantas untuk kasus Martel Ditit sendiri, kenapa dapat dengan mudahnya dan begitu cepat bisa mendapatkan gelar sebagai Yonko itu? Nah itu semua kemungkinan nih karena dia memang sudah memiliki kapasitas dan kualitas untuk dapat menjadi seorang Yonko sendiri, dan bukan karena dia berhasil membunuh Shirohige sebagai Yonko yang sebelumnya dan menggantikan posisinya sendiri. Dan kita tahu pula bahwa para anggota Kurohige sendiri berisikan nama-nama yang sangat populer dan bersejarah dunia One Piece sendiri, Katarina Devon, Shiryu of the Rain, dan juga masih nama-nama hebat lainnya. Gimana, sepakat nggak tentang hal itu? Oh ya by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itulah tadi background kita mengenai One Piece 1048 Luffy yang tidak akan menjadi seorang Yonko sekalipun mengalahkan Kaido dengan secepat itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.